Sudah ya? Baik, kalau sudah, ini kita ada data ini, silakan dimasukkan data yang tadi, efikasi diri. Kemudian data yang prestasi belajar, kita masukkan ke situ. Sudah memasukkan semuanya? Proses, Bu. Proses, Ibu. Ibu, mohon maaf. Ya, ada apa? Silakan ditanyakan aja. Di tempat saya kok saya mau isi malah jadi tanda tanya ya, Ibu? Oh ya, kadang seperti itu ya. Jadi diisi semua di sini sampai 10, terus habis itu isi semua sampai 10. Tanda tanya itu biasanya lagi proses, nanti kalau sudah selesai prosesnya, kadang tanda tanyanya hilang. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, kita tunggu aja. Kadang kan ada saatnya komputer tuh lama gitu ya dalam memproses. Nah, biasanya nanti muncul tanda tanya. Oke, saya tunggu. Silahkan kalian memasukkan angka-angka ini dulu ya. Kalau sudah selesai bilang ya, biar kita bisa berproses ke langkah selanjutnya. Baik, kalau sudah seperti ini kan bagian data view ini, kalau label view. Nah, jadinya seperti ini. Bagian bawah ini ada variable view, ada data view. Nah, yang kemudian kita klik variable view. Kalau data view kan tadi kita masukkan angka. Nah, di variable view kita kasih nama di sini. Langsung aja efikasi diri. Efikasi underscore atau titik boleh ya. Kalau pakai spasi dia nggak mau. Kemudian di sini diganti prestasi belajar.
Nah, kalau sudah efikasi diri, kemudian variabel yang sebelahnya ya, yang tadi kedua itu prestasi belajar, desimalnya diganti karena kita tidak butuh desimal di sini ya, angkanya angka bulat semua, sehingga desimalnya 0, seperti ini. Kalau sudah, kita klik data view, nah jadinya rapi. Nggak ada koma 00-nya. Ini Cynthia, kenapa ini raise hand? Ada apa dibuka? Dibuka mic-nya. Kalau enggak nulis di chat. Ada apa ini? Maaf Ibu tadi Oke, kepencet. mungkin kepencet ya. Halo, gimana? Iya Ibu kepencet Ibu. Baik. Ya, oke. Kalau sudah seperti ini, kita klik analyze ini. Nah, di sini macam-macam nih. Kita mau analisisnya apa ya? Ini deskriptif statistik ya, waktu di semester 1 itu. Nah, di sini ini ada frekuensi deskriptif, ada di sini ya. Kemudian yang kita lakukan karena kita mau regresi, regresi modelnya linear, sehingga kita klik yang regresi. Regresi kemudian kita klik linear. Seperti ini. Kalau sudah, efikasi diri itu variabel independen ya, variabel bebas, variabel tergantungnya atau dependen prestasi belajar. Baik, kalau sudah, kita mau apa nih di statistiknya? Mau minta ada deskriptif, tinggal klik di deskriptif ya, kemudian continue. Kalau yang plot, kita karena satu variabel ya, biasanya plot ini banyak dipakai ketika di ANAVA. Nanti di ANAVA juga muncul ada plot dan lain sebagainya. Regresi juga boleh ya pakai plot gitu. Cuma kadang tidak banyak ditampilkan yang plotnya. Kalau sudah oke, habis dependen di sini prestasi belajar, kemudian independennya efikasi diri, kita klik oke. Kalau sudah klik oke, nanti akan muncul output ya. Ini saya stop presenting, saya munculkan outputnya. Nah, outputnya demikian. Di kalian sudah keluar belum outputnya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya. Jadi di situ deskriptif statistik, prestasi belajar ratanya 7,20, efikasi diri rata 6,50, kemudian standar deviasinya ini ada ya, STD deviation 1,619 sama 1,581, jumlah N-nya 10. Nah, di sini ada correlation. Correlation ini ada tulisannya Pearson correlation. Kalau di sini tulisannya Pearson correlation itu adalah korelasi product moment. Ya. Nah, di korelasi R ganda yang satu prediktor itu kan dicari juga nih korelasi product moment. Kalau R product momentnya tidak signifikan, tidak usah dilanjutkan.
Ya, tidak perlu dilanjutkan ke regresi satu prediktor, tetapi kalau signifikan silahkan dilanjutkan ke regresi satu prediktor. Satu prediktor atau regresi tunggal namanya. Kalau lebih dari satu prediktor namanya regresi ganda. Atau kadang regresi tunggal dibilang regresi sederhana gitu karena satu prediktor. Nah, lihat prestasi belajar ke efikasi diri 0,911 atau bagian bawahnya efikasi diri. Kalau prestasi belajar dengan prestasi belajar pasti satu ya. Variabel itu dikorelasikan dengan variabel itu sendiri, itu pasti skornya akan satu karena membentuk korelasi yang sempurna. Karena ya variabel itu dikorelasikan dengan angka yang sama, ya pasti korelasinya sangat tinggi ya. Sama angkanya sama pasti kan satu. Nah, ini prestasi belajar dengan efikasi diri 0,911. Nah, di sini ada sig ya titik one tail. Ini prestasi belajar ke efikasi diri 0,000. Nah, kalau 0,000 itu kan berarti di bawah 0,01 dan juga di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,01 atau di bawah 0,05 maka signifikan. Sehingga angka ini signifikan. Nah, kalau signifikan, kalau hitung manual ini dilanjutkan ke ngitung regresi gandanya. Nah, regresi gandanya ini sama. Ya, ternyata dihitung sama regresi gandanya 9,11. Kemudian di sini ada R square. R square itu R kuadrat ya. Dikuadratkan dari 0,911 ketemu 831. 831 itu koefisien determinasi kalau di produk momen. Nah, ini kalau sumbangan efektif tinggal dikalikan 100%. Sehingga sumbangan efektifnya 83,1%. Nah, di sini min kuadratnya 19,6 dan 0,5. MKD ya. Kemudian nilai F-nya ketemu 39,2. Nah, biasanya kalau satu prediktor itu ketika di sini signifikan, selanjutnya ya di R gandanya pasti signifikan karena cuma satu prediktor itu. Sehingga kadangkala tidak melihat nilai F-nya pun sudah tahu itu signifikan begitu. Nanti yang kita sangat cermati nilai F ini ketika 2 prediktor, 3 prediktor, dan selanjutnya. Nah, ini persamaan garis regresinya itu ada di sini. Ya, yang di unstandardized. Ini nilai konstannya atau C sama dengan 1,133. Koefisien prediktor untuk efikasi diri ya itu 0,933. Sehingga persamaan garis regresinya 0,933x Y sama dengan 0,933x plus 1,133. Sampai di sini bisa mengikuti? Bisa, Ibu. Bentar, ini punya Cynthia. Udah clear, udah bisa. Halo Cynthia. Belum, Ibu.
Coba dimasukkan satu-satu angkanya, ini kan maximum number of variable exceeded ya. Coba dimasukkan satu-satu deh angkanya. Sudah saya coba Ibu, tetap tidak bisa. Diketik satu-satu gitu. Sel 7, 5, 8 gitu. Iya, tidak bisa Ibu. Atau mungkin Tetap nggak bisa. salah download atau gimana Ibu ya? Udah ya. Ini Pak Iswan. SPSS 25. Coba deh. Itu kan di bagian data view. Coba diketik angka 7 di pojok kiri atas. 7, 5, 8 secara manual, tidak copy. Kalau saya kan tadi copy ya dari file Word ya. Sudah bisa belum? Tetap nggak bisa Ibu. Tetap nggak bisa. Oke, ini kamu join Google Meet-nya pakai laptop. Iya Ibu, pakai laptop. Ya, coba kamu munculkan deh. Ini saya stop dari presenting, kamu ini. Coba punyamu ditampilkan di sini ya. Saya pengen lihat. Baik Ibu, sebentar. Ini juga siapa nih? Fania ya. Nanti gantian. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah. Coba di yang satu. Itu jangan diblok. Asal satu sel aja. Nah, di situ ditulis angka 7. Itu masuk. Turun. Oh, nggak mau ya. Iya Ibu, nggak mau. Mungkin SPSS-nya nggak lengkap kali ya. Maksudnya kamu downloadnya bukan versi download yang lengkap. Ya mungkin itu nanti saya minta link dari teman Ibu mau dibuat ulang. Iya, coba silakan di ini lagi ya, di download lagi. Oke, ini punyanya Fania. Nggak ada pilihan seperti di tempat saya ya. Oke. Nah, ini kan di tempatnya Fania, udah muncul layar saya? Oh, belum ya, masih proses. Nah, ini kan punya Fania posisinya seperti ini. Ini udah dijawab Sahira ya. Punya Fania posisinya begini, silakan di kiri bawah, itu ada pilihan data view sama variable view. Nah, klik data view, nanti muncul begini. Nanti kalau di data view, itu akan muncul pilihan-pilihan ini, panel di atas ini ya. Nah, silakan klik yang menu Analyze. Habis menu Analyze, silakan diklik Regression. Regression, nanti masuk di linear. Seperti ini. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Untuk yang di data view juga tidak kunjung muncul, Ibu. Ini punya Fania. Betul, Ibu. Punyamu kan posisinya begini, ya? Iya, Ibu. Halo, bisa lihat layar saya? Bisa, Ibu. Ya, ini kan variable view. Silakan diklik data view. Di sini dimasuk-masukkan angka kalau belum masuk angka. Kalau sudah ya sudah. Baik. Ini kenapa kok ada muncul balon 3 gitu ya. Kita klik variable view lagi. Nah, ini misernya
muncul nominal-nominal. Kita buat scale. Karena itu bukan data nominal. Data nominal itu seperti apa? Data nominal itu kayak misalnya jenis sekolah, terus lokasi tempat tinggal yang itu hanya untuk penamaan aja. Ya, angka-angka itu hanya untuk menamakan aja. Atau misalnya etnis gitu ya, atau warna rambut, atau hobi. Nah, itu kan bukan berarti hobi kalau dikasih skor 1 sama hobi dikasih tanda 2 atau skor 2, bukan berarti 1 tuh lebih baik dari 2, itu enggak. Itu hanya untuk menamakan aja karena memudahkan di analisis di sini, karena munculnya kan di sini angka-angka ya. Jadi kualitas-kualitas seperti hobi misalnya, atau warna rambut, atau misalnya etnis, lokasi tempat tinggal itu diangkakan ya. Oh, orang Jawa itu 1. Misalnya dari Sunda itu simbolnya 2, jadi hanya sebagai simbol untuk menamakan. Misalnya dari Madura itu 3, bukan berarti 1 itu lebih bagus daripada 3, itu tidak. Itu boleh dibolak-balik. Asal jelas, oh 3 jadinya Jawa, 1 jadinya Madura gitu. Baik, kalau sudah diganti scale, silakan nanti jadi seperti ini di data view. Baik, sampai di sini sudah pada clear? Ibu mohon maaf Ibu. Mm-hmm. Kan di tempat saya untuk di data Gimana, Fania? Di tempat saya sudah isi dengan angka-angka Bu. Tapi tadi kan masih tanda tanya. Kemudian tapi untuk yang di variabel view-nya itu sudah muncul, namun di measure-nya itu masih unknown Bu. Masih unknown gitu ya? Ada tulisan unknown. Ya, memang ini ngaruh ya. RAM laptopmu berapa? Untuk RAM kayaknya 2 GB Ibu. Berapa? Sepertinya 2 GB Ibu. 2 GB ya. Ya memang jadinya agak berat ya kalau RAM-nya agak kurang besar. Mungkin kalau teman-teman yang RAM-nya 4 atau RAM-nya 8 bisa cepat prosesnya, karena ini sangat dipengaruhi oleh kecepatannya ya. Kadang dulu saya juga begitu, lama sekali buat running program statistik, lama gitu. Baik, ditunggu aja karena memang mungkin lama kan ya. Nanti akan ketemu seperti ini kok, lama-lama akan ketemu begini gitu. Nah, kemudian analyze, regression, linear, langkahnya tadinya kan ini di sini. Ini kan di sini. Kemudian dependentnya atau variabel yang dipengaruhi atau variabel tergantungnya, prestasi belajar, variabel independennya, efikasi diri. Ya mungkin Fania butuh waktu yang lebih lama ya untuk prosesnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Atau misalnya di laptopmu kebanyakan program atau ada game-game gitu ya, ya dibersihin dulu. Ya, laptop saya nggak ada gamenya sama sekali. Karena ya kadang bikin repot ya kalau pas butuh untuk bekerja kalau ada game-gamenya. Coba dibersihkan dulu. Mungkin ada gamenya atau apanya gitu ya. Kalau sudah oke, tadi muncul output seperti tadi itu. Baik, sudah pada jelas bagi yang runningnya maksudnya runningnya cepat, sudah jelas belum ini untuk satu prediktor langkah-langkahnya.
Jelas ya. Baik, Itu kita lanjut ke, iya ya, gimana? mungkin hanya kesulitan dalam Halo. istilah-istilahnya, Ibu. Istilah-istilah dalam ini SPSS-nya kayak tadi seperti di deskriptif statistik. Nah, itu ada beberapa yang kayak masih bingung. Oh ya, saya ulang ya yang di deskriptif statistiknya. Ya, di output ini memang tidak semuanya terus kemudian kita pakai itu enggak ya ketika kita sampaikan. Nah, di deskriptif statistik ya, misalnya prestasi belajar min-nya itu kan rata ya. Nah, rata data itu yang pas pertama satu prediktor itu kan prestasi belajar 7,20. Kemudian STD deviation ini standar deviasi. Ini 1,619, di sini 1,581. Nah, ini correlation. Nah, kalau misal kalian masih ingat yang produk ini R kecil. Kalau kalian ngitung R kecil tuh ya ini nih. Ya, prestasi belajar dengan efikasi diri ketemu 0,911. Kemudian signifikansinya dilihat dari sig ini, sig titik ya, di bawah 0,01 ini signifikan. Kadang nanti kita nemu misalnya Pearson correlation prestasi belajar efikasi diri di sini 0,256 misalnya. Kemudian signifikansinya di sini 0,729. Nah, 0,729 itu di atas 0,05. Maka itu tidak signifikan. Jadi dilihat signifikansinya itu kalau pakai program di sini. Jadi tidak lihat tabel lagi gitu ya. Kalau kita lihat tabel itu ketika kita ngitung manual. Nah, kalau sudah, Bu, kok ini ada double-double ya? Ya, nah, kemudian R square ini yang R di sini dikuadratkan ini masuk ke sumbangan efektif. Terus kemudian ini hasil ANAFA summary-nya ya. Di sini sum of square itu jumlah kuadrat JK. Ini ada totalnya JKD, JKA. Kemudian ada min square, ada F ya, nilai F ini. Nah, biasanya sih kalau satu prediktor kita di R ini, ketika R ini sudah signifikan, ya biasanya R ini signifikan ya, signifikan. Karena hanya satu kan sebetulnya yang dikorelasikan. Cuman lebih mantap lagi melihat ini, melihat nilai F-nya. Nah,
Eh, kemudian di koefisien, nah di koefisien ini ada konstan, ada efikasi diri. Konstan itu nilai konstan untuk persamaan garis regresi. Efikasi diri di sini ya yang di standardized ini nilai A. A itu koefisien prediktor. A-nya itu 0,933. Sehingga ketika kita membuat persamaan garis regresi kan Y sama dengan AX plus B gitu ya, atau Y sama dengan AX plus C, konstan ya, plus nilai konstan itu. Sehingga untuk persamaan garis regresi dari data ini Y sama dengan 0,933X plus 1,133. Begitu ya. Baik, kalau sudah jelas, saya stop sharing atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Silakan dicek juga ya dulu pekerjaan kalian untuk yang satu prediktor itu. Dilihat. Kalau sudah, saya akan ke dua prediktor. Dua prediktor, saya menggunakan data yang kalian pakai dua prediktor juga. Nah, yang ini. Sudah ketemu di kalian datanya? Ini kan yang kalian kerjakan ya, dua prediktor. Kalau belum ketemu, silakan di screenshot untuk nanti dimasuk-masukkan di program. Ini sudah ketemu datanya di kalian? Beli makanan apa? Enggak, udah, diam dulu. Nah, kalau sudah, dulu itu intelijensi, bakat, sama prestasi ya, variabelnya. Nah, ini saya masukkan variabel intelijensi dulu.
Nah, silakan ini data-datanya ya. Kalian masukkan. Nah, sama seperti tadi variabel view, intelijensi, atau kita tulis IQ gitu aja. Kemudian ini untuk independennya prestasi belajar. Nah, biar nggak sama, kalau sama persis nggak mau dia ya. Biar nggak sama kayak atasnya, kita pakai tanda titik gitu aja. Prestasi belajar titik 2. Nah, desimalnya kita buat 0. Oops. Ini sensitif banget. Sebentar. Ini juga dibuat 0. Dibuat 0. Nah, seperti ini. Misalnya misal unknown, ya kita ganti scale. Ini unknown, ganti scale. Ini unknown, ya ganti scale. Kalau sudah, kita ke data view. Jadinya seperti ini. Halo, sudah ini mengisi data-data ini? IQ, bakat, sama prestasi belajar? Masih proses Atau masih proses? Baik, ini saya matiin mic-nya ya.
Ini sudah entry data-datanya? Sudah, Ibu. Kalau sudah, ini ya, kita ke analyze, regression, linear, kemudian tadi kita prestasi belajarnya bukan yang ini ya, pakai yang prestasi belajar 2 ini. Dimasukkan IQ, masuk, bakat, masuk. Ini continue, asal deskriptif, plot ini dan lain sebagainya, enggak ya. Kita langsung, nah langsung klik. Tadi nanti kalau sudah klik, kita akan muncul outputnya. Baik, ini untuk outputnya. Nah, kalau sudah, di sini ada deskriptif statistik untuk prestasi belajar, min-nya, rata-ratanya 420, SD-nya 1,751, IQ 7,20, SD 1,619, kemudian bakat di sini ya. Nah, di sini ada 3 korelasi ya. Ada 2 hasil korelasi dari 3 variabel ya. Ketika IQ dikorelasikan dengan prestasi belajar, ini 2,19. Ini ketika R kecil kan dilakukan R1Y, R2Y gitu ya. Ini R1Y itu R IQ dan prestasi belajar. Hasilnya 0,219. Nah, kita lihat di signifikansi yang one tail. Di situ signifikansinya 0,271. 0,271 itu di atas 0,05. Sehingga kalau di atas 0,05 maka tidak signifikan. Kalau angkanya di bawah 0,05 signifikan. Kemudian kita lihat korelasi bakat dengan prestasi belajar. Di sini 0,961. Di signifikansi one tail ini bakat ke prestasi belajar 0,000. Berarti ini di bawah 0,01 dan juga di bawah 0,05. Jadi kalau di bawah 0,05, di bawah 0,01 hasilnya korelasinya signifikan. Jadi kalau dilihat dari Pearson correlation atau korelasi product moment, ini IQ tidak signifikan, bakat signifikan. Ini ada hubungan yang signifikan, bakat. Kalau yang IQ itu tidak ada hubungan yang signifikan. Kalau kita melihat satu persatu, ya R1Y dan R2Y. Nah, hanya saja kan ketika kita menghitung manual, korelasi ini dihitung sesudah F regresi, bahkan kadang tidak dihitung.
Karena ketika kita melakukan analisis regresi, yang dilihat ya hasil regresinya. Karena itu diujikan secara bersama-sama. Nah, ini hasilnya 0,962 ketika diujikan R ganda. Ya, ada 2 prediktor korelasi antara bakat dan IQ dengan prestasi belajar. Makanya di sini ditulis prediktornya bakat IQ. Ini beda dengan tadi di atas ya. Ketika satu prediktornya hanya satu, efikasi diri. Di sini sudah muncul 2, bakat dan IQ. 0,962, jadi lihatnya di sini. Kadang orang tidak lagi menghitung Pearson-nya, Pearson correlation-nya nggak dihitung, jadi dilihatnya di sini. Ya. Kemudian sumbangan efektifnya 0,926 dikali 100%. Sumbangan efektif secara bersama-sama ya untuk 2 variabel, bakat dan IQ. Makanya banyak ya di laporan-laporan penelitian atau di jurnal itu dituliskan bahwa secara bersama-sama ya ketika disimpulkan secara bersama-sama atau secara simultan bakat dan IQ memiliki korelasi yang signifikan dengan prestasi belajar. Kalau hasilnya demikian. Jadi secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, ketika tidak secara bersama-sama itu diparsialkan nanti habis ini kita parsial ya. Nah, ini F regresi ini sudah mulai dipakai ini ya, karena kita tidak lagi pakai satu-satu R product moment lagi, kita tidak pakai ini, tapi yang kita pakai adalah ini, R ganda ini, R yang secara bersama-sama 2 variabel terhadap 1 variabel tergantung. Nah, di sini nilai F-nya 43,903. Signifikansinya berapa? 0,000 di bawah 0,01 maupun di bawah 0,05. Sehingga nilai F 43,907 ini signifikan. Maka ketika nilai F ini signifikan, maka signifikansinya itu yaitu tadi bahwa bakat dan IQ secara bersama-sama memiliki korelasi yang signifikan. Jadi lihat di sini. Ya. Nah, biasanya sih kalau R gandanya besar gitu ya 0,9 sekian, 0,8 sekian, biasanya F-nya juga besar gitu ya. Dan biasanya signifikan. Cuma nanti tinggal variabel mana-mana yang besar korelasinya, mana yang tidak. Gitu. Nah, kemudian di sini ada koefisien sama ya seperti tadi. Koefisien di sini IQ, nah ini kecil ya IQ, koefisien prediktornya 0,059. Bakat besar ini koefisien prediktornya 1,107. Kemudian konstannya minus 2,423. Sehingga ini persamaan garis regresinya seperti apa? Coba saya mau tanya nih. Siapa ya yang muncul di sini? Kalau bentuknya begitu. Ahmad Haidar, ada? Halo? Apa Ali Ja'far? Halo Ali Ja'far, ada? Baik, mungkin lagi proses ya komputernya. Amelia Nola. Ada Amelia Nola? Ya, Bu. Ya, kalau melihat tabel koefisien seperti ini, persamaan garis regresinya seperti apa? Atau mungkin teman-teman yang lainnya bisa nulis di
chat-nya Google Meet. Jadi persamaan garis regresinya bagaimana nih? Dilihat dari angka-angka yang di koefisien. Silakan dituliskan ya, dicoba. Tadi kalau satu prediktor kan sudah ya, sudah dicontohkan. Sekarang kalau dua prediktor gimana? Ini saya mute dulu ya. Saya tunggu deh 3-5 menit menuliskan persamaan garis regresi untuk yang dua prediktor ini dengan melihat tabel koefisien.
Baik, ini baru Berlian ya yang respon ya. Silakan diketik di chatnya Google Meet. Baik ya, ini terima kasih Berlian, Mutarom, Syahira. Ya betul. Jadi Y ya persamaan garis regresinya Y sama dengan 0,059 X1 ditambah 1,107 X2 minus 2,423. Nah, ini nanti kalau mau cari sumbangan relatif, bisa dihitung ya secara manual. Kemudian sumbangan efektif ketika secara bersama-sama, bisa dilihat di sini. Kalau secara simultan berarti 92,6% secara bersama-sama ya. Nanti kalau sumbangan efektif satu per satu itu dipecah, ini menjadi pengurang untuk sumbangan efektif yang lainnya. Jadi sumbangan efektif yang lainnya mengurangi sumbangan efektif total ini. Baik, itu kalau yang dua prediktor. Nah, sesudah dua prediktor sekalian aja, karena data ini data yang sama ya, bisa dipakai untuk uji korelasi parsial. Ini saya di output ya, berarti ini saya keluar dulu, stop presenting. Nanti 3 prediktor sama ya, seperti itu langkahnya, hanya saja nanti prediktornya ditambah 1 seperti itu. Kalau 10 prediktor ya tinggal ditambah semua prediktornya masuk ke situ gitu. Nah, kalau yang parsial, baik kita tunggu prosesnya muncul ya. Baik, semuanya sudah lihat layar saya ya, sudah muncul. Nah, di sini kita pakai data yang IQ, bakat, dan prestasi belajar. Berarti 3 data ini. Nah, kita mau mengkorelasikan bakat dengan prestasi belajar dengan mengontrol IQ, atau IQ dengan prestasi belajar dengan mengontrol bakat. Silakan, kalian maunya yang mana? Mana yang mau dikontrol, mana yang mau dikorelasikan? Saya manut, maunya kalian yang mana? Nanti saya tinggal mengoperasikan. Ini Muhtaro mau mana yang dikontrol, mana yang mau dikorelasikan? Mengontrol IQ, Bu. IQ yang dikontrol, jadi mengkorelasikan bakat sama prestasi belajar gitu ya? Iya, itu. Baik, berarti tinggal analyze, correlate. Nah, di correlate ini
Kalau kliknya bivariat, ini dua variabel. Dua variabel aja sini ditempatkan variabel tergantung di sini, variabel bebas sama-sama di sini. Pearson itu produk momen tadi. Kalau Spearman itu yang tata jenjang. Kendall ya Kendall tahu gitu ya. Cuman ini tidak dibahas di semester 1. Yang di semester 1 Pearson sama Spearman. Tetapi kita bukan bivariat di sini sehingga cancel ya. Kita di sini correlate, bawahnya bivariat, ada namanya parsial. Nah, mana yang mau dikorelasikan? Prestasi belajar ini dan bakat. Taruh di sini. Variabel yang kita korelasikan ditaruh di sini, IQ taruh di controlling for IQ, mengontrol IQ. Kemudian kita pilih yang tutil aja. Nah, ini kita mau, kita butuh min sama standar deviasi misalnya. Ya klik, kalau kita nggak butuh ya nggak usah diklik. Kemudian continue. Nanti kaitannya two tail, one tail, one tail itu satu arah ya, dua ekor, satu ekor. Itu kita akan belajar di MP. Ya kapan kita menggunakan one tail, two tail, kaitannya kalau misal bangunan teorinya sudah sangat kuat, kita mau bilang itu korelasinya positif atau negatif gitu ya, mau clear bisa menggunakan mantil. Kalau misal kita masih melihat arahnya gitu ya, arahnya masih belum jelas ya, detail. Nah, ini oke. Nah, kalau sudah oke, nanti di output multi core tulisannya begitu. Ini saya stop. Nah, di tempat kalian akan muncul begini. Semuanya sudah pada muncul? Ada tulisan partial core. Sudah. Baik, nanti yang terlambat gitu ya, bisa habis ini coba-coba. Nanti kalau misal bingung kan bisa diskusi, tanya-tanya sama teman gitu. Nah, di sini ini deskriptif statistiknya ya, karena tadi kita minta ada min sama standar deviasi. Nah, kita lihat di sini, ini output model output korelasi parsial. Nah, kontrol variabel atau variabel yang jadi kontrol itu IQ ada di sini. Variabel yang dikorelasikan itu ada di sebelahnya. Prestasi belajar, misalnya mau dengan bakat ya, mau yang atas atau yang bawah sama aja ya. Kalau atas prestasi belajar dulu dikorelasikan dengan bakat sama aja nanti. 0,960 signifikansi untuk tutil 0,000. Ini signifikan ya, karena di bawah 0,01 atau 0,05. Nah, ini signifikan. Kalau hasil seperti ini nanti kita bisa bicara bahwa ada hubungan yang signifikan antara bakat dan prestasi belajar dengan mengontrol variabel IQ. Ini kalau partial correlation. Bu, kalau Pearson gimana tadi yang cuma 2 variabel hasilnya? Oke, kita coba ya. Yang R kecil itu R product moment. Sudah muncul semuanya di situ ya. Ini correlate bivariat. Misalnya bakat sama prestasi belajar. Ini nggak ada variabel dikontrol, cuma 2 aja itu. Ya, bakat sama prestasi belajar. Tidak melibatkan data dari variabel-variabel lain. Pokoknya hanya 2 itu aja. Kalau kita butuh min sama standar deviasi, silahkan. Kalau enggak apa-apa. Enggak usah ya. Jangan dipaksakan kalau kita nggak butuh.
langsung. Nah, kalau sudah klik ya, di situ akan muncul. Ini saya stop sharing, masuk ke yang output. Kalau sudah, nah ini ada bedanya nih. Kalau output di partial correlation itu di sini ada tulisan kontrol variabelnya. Kalau di korelasi biasa nggak ada karena nggak ada yang dikontrol. Ya di sini bakat dengan prestasi belajar 0,961. Kalau dengan mengontrol variabel IQ karena kita punya data IQ ini 0,9. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya bahas. Sebetulnya saya pengen menyampaikan yang ANAFA ya. ANAFA pakai program ini. Tapi kapan-kapan deh. Ini waktunya sudah mau habis. Nanti kan semoga ya nanti semester depan benar-benar luring ya kalian ke kampus silahkan gitu. Nanti kalau misal butuh saya pengen belajar apa gitu ya terkait di program ini. Misalnya, oh saya pengen ANAFA gitu, atau saya pengen apa, silakan bisa menghubungi saya, nanti kita pakai kelas mana, bareng-bareng belajar, seperti itu boleh. Ya. Walaupun mungkin sudah nggak mata kuliah statistik lagi, gitu ya, mungkin kalian butuh untuk mata kuliah apa, gitu ya, atau kalian butuh untuk nanti kalian pengen bikin analisis data di penelitian PKM misalnya begitu, atau kalian pengen mengajukan PKM, tapi kalian pengen belajar statistik dulu gitu, program-programnya boleh, ya silakan. Baik.